teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nurdiana Lanane. Asal prodi saya dari Sosial Ekonomi Perikanan Universitas Banda Neira dengan NIM 12 10246450240005. Di sini saya akan membahas mata kuliah ekonomi mikro yang dimana dengan dua materi. Yang pertama topik yaitu permintaan dan penawaran, sedangkan sub pokok pembahasan yaitu surplus produsen dan konsumen. Yang kedua topiknya yaitu penentuan output dan biaya, sedangkan sub pokok bahasan maksimal laba. Baik, kita akan membahas materi yang pertama, yang dimana topik permintaan dan penawaran, sedangkan sub pokok bahasan yaitu surplus produsen dan konsumen. Pengertian surplus ekonomi. Surplus ekonomi atau yang sering disebut juga surplus sosial merupakan penjumlahan dari surplus produsen dan surplus konsumen. Apabila surplus ekonomi berada pada titik maksimum, pasar dianggap telah mencapai efisiensi alokatif. Dan yang kedua, surplus produsen. Surplus produsen merupakan manfaat atau keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika harga equilibrium, yaitu harga di mana jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran lebih tinggi dibandingkan harga minimum yang bersedia mereka terima untuk memproduksi barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen merupakan keuntungan bersih yang diperoleh konsumen ketika mereka membeli suatu barang pada harga equilibrium. Dalam kurva surplus ini digambarkan sebagai selisih antara harga tertinggi yang sanggup dibayar konsumen dengan harga aktual yang mereka bayarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Di sini ada pun contoh surplus. Yang pertama, contoh surplus konsumen adalah ketika Anda membayar harga lebih rendah dari harga maksimum yang Anda bersedia keluarkan untuk suatu barang, seperti membeli tiket konser seharga 80.000, padahal Anda siap membayar hingga 100.000, sehingga Anda mendapatkan surplus 20.000. Sebaliknya, yang kedua, surplus produsen adalah selisih antara harga pasar dengan harga terendah yang bersedia diterima produsen. Contohnya, produsen menjual produk seharga 3 juta, padahal ia bersedia menjualnya mulai dari 2 juta sehingga ia mendapatkan surplus 1 juta. Adapun penyebab surplus, yang pertama surplus produsen. Surplus produsen muncul ketika equilibrium berada di atas harga minimum yang bersedia diterima produsen untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua, surplus konsumen. Surplus konsumen terjadi apabila konsumen dapat membeli barang pada harga equilibrium yang telah rendah dibandingkan dengan harga maksimum yang sebenarnya bersedia mereka bayarkan. Baik, kita masuk ke menghitung surplus. Yang pertama, surplus konsumen. Rumus: harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen, harga aktual yang dibayar. Contohnya, seorang pelanggan bersedia membayar 10.000 untuk air minum kemasan, sedangkan pasar equilibrium ditetapkan 5.000. Maka surplus konsumen sama dengan 10.000 kurang 5.000 sama dengan 5.000. Artinya, konsumen memperoleh surplus sebesar 5.000. Yang kedua, surplus produsen. Rumus: harga aktual biaya minimum yang bersedia diterima produsen. Contohnya, perusahaan A bersedia menjual motor baru dengan harga 12 juta, namun motor tersebut berhasil dijual seharga 14 juta. Maka surplus produsen sama dengan 14 juta kurang 12 juta sama dengan 2 juta. Dengan demikian, produsen menikmati surplus dengan sebesar 2 juta. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tentang materi yang pertama, surplus produsen dan konsumen.
Surplus ekonomi merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu struktur pasar mampu menghasilkan kondisi yang optimal secara sosial. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua. Topiknya yaitu penentuan output dan biaya. Sedangkan subpokok bahasan yaitu maksimal laba. Baik, pendahuluannya yaitu dalam kegiatan ekonomi, setiap perusahaan memiliki tujuan utama, yaitu memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Laba menjadi indikator keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Untuk mencapai laba maksimum, perusahaan harus mampu menentukan tingkat output atau jumlah produksi yang tepat dengan memperhatikan biaya produksi yang dikeluarkan serta harga jual produk di pasar. Baik, apa itu maksimisasi laba? Maksimisasi laba atau kondisi ketika perusahaan menghasilkan output pada tingkat di mana selisih antara total penerimaan atau TR dan total biaya atau TC mencapai nilai maksimum. Dalam hal ini, perusahaan berusaha memperoleh laba terbesar dengan meminimalkan biaya pada tingkat produksi tertentu. Lanjut kita masuk ke hubungan antara output dan biaya. Hubungan antara output dan biaya bersifat langsung. Semakin besar output yang diproduksi, maka semakin tinggi pula biaya total yang dikeluarkan. Namun, peningkatan output tidak selalu berarti peningkatan laba, karena biaya marginal juga meningkat pada titik tertentu akibat hukum hasil yang semakin berkurang. Lanjut ke proses penentuan output untuk maksimisasi laba. Proses menentukan output yang memaksimalkan laba dapat dijelaskan dengan melalui dua pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan total. Yang kedua, pendekatan marginal. Pendekatan total, perusahaan membandingkan total penerimaan TR dan total biaya TC. Laba maksimum tercapai ketika selisih antara TR dan TC paling besar. Yang kedua, pendekatan marginal. Perusahaan melihat perubahan penerimaan dan biaya akibat perubahan output. Laba maksimum terjadi saat jika tambahkan produksi, jika kurang produksi. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi yang kedua, yang dimana maksimisasi laba merupakan tujuan utama perusahaan yang dicapai dengan mengatur kombinasi optimal antara output dan biaya. Kondisi laba maksimum tercapai ketika biaya marginal atau MC sama dengan penerimaan marginal atau MR dengan analisis yang tepat terhadap biaya produksi, tingkat output, dan harga pasar. Perusahaan dapat menentukan jumlah produksi yang memberikan keuntungan terbesar tanpa membuang sumber daya secara berlebihan. Baik, itu saja pembahasan materi saya. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye.